Anda kembali bersama kami di Newsline. Ini trending topiknya semuanya masih satu alur nih. Mulai dari kecelakaan, nyambung lagi ke arus balik. Tapi kalau yang belum arus balik biasanya mampir ke tempat wisata. Liburan. Ya, liburan ya. Valen nih, boleh dong ceritain Valen mungkin yang abis liburan. Nih kira-kira bisa nggak gambarkan wisata-wisata mana aja sih sebenarnya yang ramai kalau di Indonesia? Iya, jadi kalau aku Jason, jadi sebenarnya arus baliknya lebih awal supaya tidak terjebak kan di dalam keramaian. Nah, sebenarnya tadinya mau mudik ke kampung halaman, tapi Padang, di ya? Padang, tapi ternyata keluargaku memutuskan untuk semuanya virtual aja gitu. Nah, jadi masing-masing holiday sendiri gitu. Oke. Nah, kemarin kita jalan-jalan ke luar negeri. Kalau Jason liburannya ngapain? Kalau untuk tahun ini kan karena juga memang tidak ambil cuti, jadi liburannya deket-deket aja. Kayak misalnya nih, yang paling di Jakarta itu ada Ragunan kan. Kita kemarin baru banget tuh abis bahas Ragunan. Nih kalau di Ragunan itu sampai dengan Jumat tadi ya, ini kan Jumat tanggal berapa nih? Tanggal 12 April itu sampai dengan jam 11 sudah ada 13.000 orang yang datang ke Ragunan. Terus kemudian datanya siang, lonjak lagi jadi 31.000. Bayangin dari 13.000 ke 31.000 itu lonjakannya benar-benar signifikan. Semua orang pada Keragunan ya? Keragunan gitu. Wisata lihat satwa-satwa, ya kan foto-foto di sana, bisa sambil olahraga. Ada lagi Jason, ya tadi pagi temenku ngajakin nih sore ini yuk ke Ancol yuk gitu. Itu destinasi juga tuh. Bagus loh, tapi masalahnya di Ancol lagi rame-ramenya sekarang. Tadi siang aja itu tadi kan ada laporan ya dari teman-teman yang ada di lapangan, jurnalis Metro TV, itu ternyata di Ancol penuh banget. Tapi rata-rata anak-anak happy banget sih, spend time with family ceritanya. Betul, ini kayak gambar di belakang nih, ya kan? Biasanya tuh ada ayah, ibu, anak-anak, apalagi kalau udah ketemu pantai gini, air pantai gini, biasanya ini menghabiskan waktunya bisa seharian tuh ya. Betul. Dari pagi sampai dengan sore biasanya, habis itu nanti baru deh cari makan malam. Apalagi Ancol ini memang selalu jadi destinasi favorit, juga untuk keluarga, ada diskon-diskon juga yang diberlakukan untuk masuk ke Ancol. Selain dari Ancol nih, karena tadi saya menyinggung soal pantai, itu juga Pantai Anyer. Pantai Anyer itu juga salah satu yang juga jadi idaman orang biasanya di hari libur kayak gini. Jason, tapi dibanding pantai aku lebih suka yang kayak sejarah gitu, museum gitu ya. Itu juga ada loh. Aku ya? lebih pilih yang kayak gitu Jason, yang sambil liburan sambil edukasi, bisa di dalam ruangan ber-AC gitu kan. Terus ketemu sama teman-teman yang sefrekuensi, terus bisa diskusi gitu. Diskusi sejarah di hari libur Lebaran Idul Fitri gitu. Iya, keren kan? Dan itu tuh bisa loh jadi salah satu opsi untuk mengisi waktu wisata pada saat libur Lebaran. Bisa, tapi ada opsi lain juga. Kalau tadi udah pantai, udah ada Ragunan, satwa-satwa, ada juga nih di Ciwidey misalnya di Kabupaten Bandung. Tapi memang ya kalau kita lihat tuh arus lalu lintasnya, karena memang kan medannya Ciwidey ini kan agak naik turun, berkelok-kelok. Bahkan itu kendaraan-kendaraan, informasi yang kami dapat itu cuma bisa bergerak sekitar 10-20 km per jam saja. Kebayang sih ramai. Dan ini terjadinya sejak Jumat pagi loh Jason, sejak pagi sampai dengan sekarang ini, dan perkiraannya bahkan nanti sampai malam pada saat jam pulang dari tempat wisata itu akan terjadi kemacetan. Dan pihak kepolisian juga sudah menyiapkan ya, kalau seandainya membutuhkan rekayasa lalu lintas, entah itu one way atau kontraflow, itu pasti akan tetap dilakukan. Betul. Nah ini nih kita lihat nih, ini gambarnya kan di Kawah Putih ya. Ini juga menjadi salah satu yang ramai di H+3 Lebaran, dan bahkan diprediksi itu bahkan sampai dengan besok dan besoknya lagi, alias sampai dengan tanggal 14 April itu juga diprediksi masih akan penuh tuh tempat-tempat wisata kayak tadi, kayak di Ragunan, Ciwidey, Anyer, dan juga Ancol. Apalagi kalau kita lihat dari segi harganya, tempat-tempat wisata yang kita bahas ini terjangkau ya. Nah, coba kita bergeser ya Jason ya. Ada yang namanya di Yogyakarta. Kalau teman-teman yang ada tinggal di Yogyakarta, di Pantai Kukup namanya. Jadi kalau seandainya ke Jogja, biasanya kita lihatnya adalah kota ya, kota Malioboro misalnya gitu ya, makan, angkringan gitu. Nah, ternyata di sana juga ada salah satu tempat wisata namanya Pantai Kukup, dan wisatanya tuh benar-benar bagus. Lihat ini gambar yang bisa kita lihat, airnya, pantainya, pasirnya putih. Terus habis itu di sana didesain sedemikian rupa tuh friendly untuk family. Ini gambarnya luar biasa sekali. Saya jadi pengen nyusul ke sana nih kayaknya. Tapi kebayang sih, pasti tempat wisata di Pantai Kukup itu juga ramai juga. Apalagi kayaknya kan pantai di Yogyakarta itu kan salah satu yang paling hits atau yang paling ramai didatangi itu adalah Pantai Kukup tersebut di Kapanewon, Tanjung Sari ya. Betul. Dan kalau seandainya kita lihat ya di sini panoramanya bagus ya. Itu kalau
bawa drone misalnya gitu ya, atau fotonya panoramik misalnya gitu. Itu tuh benar-benar bagus kalau misalnya kita posting di Instagram atau misalnya di Facebook gitu, bisa kan? Langsung banjir likes tuh kayaknya, ya kan kalau gitu misalnya update di sana, bikin konten di sana. Tapi memang kalau untuk cari para pemburu konten, kayaknya Pantai Kukup ini memang salah satu yang jadi rekomendasi kalau misalnya Anda lagi berwisatanya di daerah sekitaran Yogyakarta. Tapi kalau kayak di Ragunan, kalau kayak di Ancol, dia kan lebih yang dijual adalah lebih ke wahana biasanya tuh, ya kan, wahana kayak misalnya di Ragunan deh ada naik kuda misalnya, atau ada naik unta. Iya, itu sangat ramah buat anak-anak kecil dan bahkan harganya nggak sampai 10.000, makanya itu ramai. Murah dan terjangkau ya. Oke, geser lagi Jason. Sekarang kita di Pantai Gunung Kidul. Nah, ini juga ada pemirsa, selain di Pantai Kukup, di Yogyakarta itu, di Gunung Kidul juga ada 3 pantai cantik di dalam satu kawasan. Jadi kalau seandainya kita datang ke satu lokasi, nah itu tuh bisa langsung ke 3 lokasi yang berbeda. Jadi kalau posting bisa tag dengan 3 lokasi gitu. Nah, namanya tuh ya, pantai apa coba? Krakal Baru, Pantai Embuluk, dan juga Pantai Ngerawe. Udah lihat belum? Yes, aku sih belum pernah ya ke sana, tapi kalau lihat nih dari liputannya, kayaknya sih lumayan salah satu yang bisa dimasukin ke bucket list ya untuk kita bisa liburan kalau kita punya nanti waktu untuk liburan ke sana. Dan kalau berbicara soal pantai-pantai, memang Indonesia ini kan pantainya banyak ya dan keren-keren. Udah gitu pantai itu juga bisa dikatakan relatif terjangkau sekali untuk biaya masuknya, bukan sebuah wahana yang mahal misalnya. Dan kalau pantai ini bisa juga bawa keluarga, bisa piknik juga di sana. Caranya gampang ya. Cuma tinggal bawa tikar doang. Bawa tikar, bawa makanan, bawa minuman dingin misalnya gitu ya. Pakai deh sunglasses. Iya, tinggal berjemur dari pantai, foto-foto, main air tuh biasanya. Makanya ini bisa jadi favorit nih ya. Jadi teman-teman liburan kemana nih ceritanya? Kalau teman-teman yang ada di TikTok, coba kita lihat. Teman-teman yang ada di TikTok, coba ketik liburannya kemana untuk libur lebaran kali ini. Coba, mungkin ada yang liburan ke pantai, ada yang liburan ke Ragunan, atau mungkin kayak Valen nih, liburannya justru ke tempat-tempat kayak museum gitu-gitu. Coba dong komen-komen di sini ya. Ini ada nih yang bilang, saya ke Cilacap, ke Ragunan, ke Pangandaran, di rumah aja nih. Banyak, Jason. Wow, ke Cilacap itu juga ada pantainya di sana. Saya pernah liputan ke sana juga tuh 2017. Pantainya juga oke kok, lumayan, dan banyak makanan lautnya juga enak. Ada Pantai Pelangi, terus habis itu ke Batu Raden, macem-macem destinasinya. Tapi banyak juga kok yang bilang liburan di rumah aja. Betul, ini ada nih yang tulis di Instagram, di rumah, huruf besar semua. Ya nggak apa-apa, itu juga pilihan. Kan liburan itu nggak selalu harus ke tempat-tempat wisata, tapi juga bisa menghabiskan waktu di rumah. Nah, rumahku di Cilacap, Maos Desa Karangrena, Jalan Garuda. Nah, jadi liburan di rumah aja. Ada yang liburan ke Sumbar, ke kampung halamanku. Oke, ke Sumbar Barat tuh juga ada ya. Ada juga nih yang komentar ke Pantai Klayar. Wah, Pantai Klayar tuh di daerah mana tuh? Ada yang tahu nggak? Bisa dijelasin? Oke, nah tidak hanya komentar-komentar di Instagram dan juga TikTok, tapi kita juga akan melihat komentar di X ya terkait dengan wisata di H+3 Lebaran ini. Ada Imanovic Kian, berani banget hari Lebaran malah jalan-jalan ke tempat wisata katanya. Itu kan dimanfaatkan sebagai ini ya Jason ya, sarana ya buat liburan kan, mumpung free. Nah, selanjutnya dari @inoverwe terus. Naik wahana hanya 2-3 menit. Antrinya bisa sampai 1 dengan 2 jam. Betul sekali. Itu juga wahana Ancol tuh saya lihat di sosial media juga lumayan tuh, antrinya bisa sampai 45 menitan. Ada juga dim sekian, rame bener. Bukannya pada silaturahmi ke rumah kerabat, malah pada melarikan diri ke tempat wisata. Mungkin udah kali kan, ya kan? Wisatanya bareng kerabat, bareng kakek, nenek, keluarga, om, tante. Kan? Iya. Nah, selanjutnya Jason dari @angga_rw. Jumat masih unjung-unjung atau rebahan di rumah dulu. Baru setelah Jumatan atau besok baru ke wisata. Wah, ini kalau ini udah di planning ya. Ada juga Nurjai Sekian. Gak berminat sama sekali ke tempat wisata di libur lebaran, mending di rumah. Netflixan katanya sama ngemilin nastar sambil seruput katanya. Nonton film maksudnya Jason. Nonton series gitu ya di platform OTT gitu ya. Nah, selanjutnya pemirsa, tujuan wisata pilihan Anda saat libur lebaran itu sebenarnya apa sih? Nah, Metro TV itu kemarin sempat membuat polling di beberapa platform media sosial.
Coba kita lihat ya, ini hasilnya. Ternyata yang memilih Jason wisata alam, pantai atau gunung. Ya, ini 52% anak pantai nih, saya anak pantai, termasuk dalam golongan itu sih kalau saya kayaknya. Ada juga nih yang ke kebun binatang, mungkin kayak Valen suka kan dengan satwa-satwa gitu ya. 8%, kok sedikit ya Jason? 8% ya, ada juga yang di mall itu 20%. Ada juga yang bilang ya udahlah di rumah aja deh 20%. Lebih banyak loh 20% loh, banyak yang di rumah dan di mall ketimbang pergi ke kebun binatang. Oke. Dan kalau ngomongin soal di rumah aja deh, itu kan juga banyak kayak kegiatan yang bisa dilakukan. Misalnya nonton Newsline, memperbarui informasi, atau mungkin tadi nonton di platform OTT, banyak series-series dan juga rekomendasi-rekomendasi film atau series yang mungkin bisa tayang di Lebaran kali ini, itu juga bisa ditonton sama keluarga. Dan aktivitas di rumah itu sebenarnya banyak sih. Misalnya nih ya, ada adik atau keponakan di rumah. Nah, nanti kan bisa masak-masak bersama, misalnya gitu. Atau bisa bercocok tanam di rumah, ya kan? Karena sekarang sedang free, jadi itu bisa dimanfaatkan untuk spend time bersama dengan orang-orang yang terkasih gitu ceritanya. Nggak perlu tempatnya ada di mana. Walaupun kita tahu tempat wisatanya sedang ramai, seperti yang disukai oleh Jason, kita bisa pilih di rumah aja. Bisa, dan apalagi tadi ada saran dari Valen yang agak anti mainstream ya, bercocok tanam di hari Lebaran. Ya, tapi itu juga bisa jadi rekomendasi bagi Anda yang mungkin suka tanaman ya. Kalau yang mau ke mall kan bisa sebelum makan malam shopping dulu sebentar. Ngabisin THR gitu maksudnya? Kan Enggak, tapi harus ditabung juga loh, ya kan, jangan dihabisin semua. THR. Nah, pada saat dapat THR kan jadi punya opsi untuk belanja lebih gitu loh, Jason. Ya, boleh lah, atau sekedar misalnya makan-makan sama keluarga, atau kan di mall juga biasanya suka ada kayak games-games. Sekarang tuh banyak banget deh wahana-wahana itu juga hadir di mall-mall, itu juga bisa dihabiskan waktunya bersama. Ini nanti rencananya setelah ini sore ini kita mau jalan-jalan ke mall bersama dengan keluarga. Kamu ajak aku nggak sih? Mau join? Ayo. Jadi kita lebaran bareng di mall gitu ya. Tapi apapun pilihan Anda, mau itu di mall, maupun di kebun binatang, pantai dan segala macam, yang harus diutamakan adalah tetap jaga kebersihannya ya. Apalagi di tempat-tempat wisata seperti pantai, kebun binatang, betul. Jangan buang sampah sembarangan, sama sampah plastik, apalagi sampahnya dibuang ke satwa-satwa atau flora-flora yang ada di sana. Ya, itu bisa membahayakan lingkungan sekitar kita. Kalau gitu pemirsa, kita akan hadirkan informasi lain untuk Anda, tapi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.